belakang. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta. Dalam hal tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah di mana sumber daya yang ada harus mampu menaksir potensi yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. Pertama yaitu peran produk domestik regional bruto atau PDRB terhadap pembangunan ekonomi. Produk domestik regional bruto merupakan ukuran besar produk yang dihasilkan oleh suatu wilayah geografis dalam periode tertentu. Produk domestik regional bruto berguna sebagai indikator kesejahteraan ekonomi suatu wilayah atau negara. Perekonomian Kota Palangkaraya rentan waktu 2017 sampai dengan 2021 rata-rata pertumbuhan ekonomi mencapai 4,55%. Pertumbuhan ekonomi turun drastis dari angka min 2,85% tahun 2020 faktor pandemi COVID-19. Lalu perekonomian kembali menguat pada tahun 2021 dengan 4,32%. Selama kurun waktu 2017 sampai dengan 2021, sektor jasa keuangan dan asuransi memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian. Berikut adalah tabel laju pertumbuhan PDRB Kota Palangkaraya tahun 2017 sampai dengan 2021. Kedua yaitu pengaruh jumlah penduduk terhadap pembangunan ekonomi. Menurut pemerintah Kota Palangkaraya, jumlah penduduk Kota Palangkaraya tahun 2021 sebanyak 299.000 orang, yang terdiri dari 152.100 orang laki-laki dan 146.900 orang perempuan. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Jekan Raya dengan 52,66% penduduk Kota Palangkaraya tinggal di kecamatan ini. Hal ini membuat Kecamatan Jekan Raya menjadi kecamatan terpadat di mana terdapat 406,22 orang setiap kilometer persegi. Pertumbuhan penduduk memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sisi positifnya, pertumbuhan penduduk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Bertambahnya penduduk akan memperluas pasar. Sementara pengaruh negatifnya, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi lambat. Dikarenakan semakin banyak penduduk, maka tingkat kebutuhan akan meningkat. Bagian yang ketiga yaitu pengaruh pengangguran terhadap pembangunan ekonomi. Dampak pengangguran terhadap ekonomi dapat dikelompokkan menjadi dua aspek. Yang pertama, dampak pengangguran terhadap suatu negara, dan yang kedua yaitu dampak pengangguran terhadap individu. Ada 3 dampak pengangguran terhadap suatu negara. Yang pertama, pengangguran dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang diciptanya. Yang kedua yaitu pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Dan yang ketiga, pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Ada 3 dampak pengangguran terhadap individu. Yang pertama, pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian. Yang kedua, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan. Dan yang ketiga, pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik. Bagian keempat, pengaruh Indeks Pembangunan Manusia IPM terhadap pembangunan ekonomi. Indeks pembangunan manusia adalah indeks yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan suatu negara. HDI berfokus pada 3 dimensi pembangunan manusia. Yang pertama yaitu ekspektasi hidup, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga pendapatan. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia
pada tahun terakhir yang tersedia 2021 berada pada posisi 116 dari 189 negara yang tercantum dalam daftar HDI yang diterbitkan oleh PBB dengan nilai HDI Indonesia tahun 2021 dengan 0,759, tingkat pembangunan cukup baik. Berikut adalah tabel Indeks Pembangunan Manusia Kota Palangkaraya tahun 2019 sampai dengan 2021. Peningkatan pendapatan individu akan meningkatkan kemampuan konsumsi sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan peran indeks Kota Palangkaraya yaitu pertama, menilai kualitas hidup, yang kedua, alat perencanaan pembangunan, dan yang ketiga, menilai kinerja perekonomian. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah PDRB sangat penting bagi perekonomian suatu wilayah atau negara, karena menunjukkan tingkat kesejahteraan ekonomi dan membantu pemerintah mengambil keputusan yang tepat untuk memajukan ekonomi, namun tetap memperhatikan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah harus memastikan pertumbuhan ekonomi tetap stabil dan terkendali. Dengan indeks pembangunan manusia, pemerintah dapat mengukur tingkat pembangunan suatu negara. Untuk itu, HDI juga harus ditingkatkan demi meningkatkan tingkat pembangunan manusia di Indonesia melalui berbagai program dan kebijakan seperti peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta program pemerintah pembangunan ekonomi. Tujuannya agar tingkat pengangguran dapat diminimkan, karena pengangguran berdampak negatif terhadap perekonomian suatu negara seperti pengangguran dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang diciptakannya. Yang kedua, pengangguran menyebabkan pendapatan pajak berkurang, dan yang terakhir yaitu pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi.